Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Materi ini Bapak buat untuk sebagai tambahan karena mungkin anak-anak ada yang sudah lupa bagaimana cara menyederhanakan atau menyamakan penyebut pada pecahan. Di sini materi yang akan Bapak jelaskan adalah hubungan KPK dan FPB dengan pecahan. Materi ini merupakan materi tambahan untuk anak-anak belajar di rumah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hubungan KPK dengan pecahan. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil digunakan untuk menyamakan penyebut dari dua pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Contohnya 3/10 ditambah 5/12. Untuk menjumlahkan dua pecahan biasa ini, terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari 10 dan 12. Untuk mencari KPK, kita harus membagi 10 dan 12 ini dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima tersebut antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Atau bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Nah, kembali kita akan memfaktorkan 10 menggunakan pohon faktor. Caranya, 10 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Di sini, 5 merupakan bilangan prima, maka tidak perlu dibagi lagi. Stop pembagiannya sampai di 5 ini saja, karena sudah bilangan prima. Selanjutnya kita ke angka 12. 12 sama, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu dibagi 2. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 bukan bilangan prima, maka kita lanjutkan pembagiannya. 6 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 adalah bilangan prima, maka pembagiannya stop sampai di sini, sampai di angka 3. Setelah kita memfaktorkan menggunakan pohon faktor, kita buat faktorisasi primanya. 10 faktornya adalah 2 dikali 5. 12 faktornya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Atau untuk memudahkan menghitung, kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk menentukan KPK, caranya adalah kalikan semua faktor dengan pangkat yang terbesar. Perhatikan, di sini faktor 10 yang berwarna merah dan faktor 12 yang berwarna merah. KPK kita akan mengalihkan semua faktor. Nah, faktornya ada 2, 2 pangkat 2, ada 5, dan 3. Untuk 2, di sini ada 2. Ada 2 pangkat 1, ada 2 pangkat 2. Kita ambil dengan pangkat terbesar, berarti 2 pangkat 2. Lalu, kita kali dengan faktor 3, lalu kita kali kembali dengan faktor 5. Sehingga KPK-nya dapat diperoleh dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4, dikali 3 sama dengan 12, dikali 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 10 dan 12 adalah 60. Kembali ke soal, kita samakan penyebutnya sama-sama 60. Untuk pembilangnya, 60 dibagi 10 sama dengan 6, dikali 3 sama dengan 18. Untuk pembilang yang kedua, 60 dibagi 12 sama dengan 5, 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu kita jumlahkan pembilangnya dengan pembilang. 18 tambah 25 sama dengan 43. Penyebutnya tetap 60. Hasilnya adalah 43/60. Selanjutnya, hubungan FPB dengan pecahan. Faktor persekutuan terbesar atau FPB
digunakan untuk menyederhanakan pecahan biasa. Di sini ada contoh soal 80/75. Kita akan sederhanakan pecahan biasa 80/75 dengan cara membagi 80 dan 75 dengan menggunakan FPB dari 80 dan 75. Langkah pertama, kita faktorkan terlebih dahulu angka 80 dan 75 menggunakan pohon faktor. Memfaktorkan itu pasti berkaitan dengan bilangan prima. 80 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 80 bagi 2 sama dengan 40. 40 kita bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2, sama dengan hasilnya 20. 20 kita kebagi kembali dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2, sama dengan 10. 10 kita bagi kembali dengan bilangan prima paling kecil, 2, sama dengan hasilnya 5. 5 merupakan bilangan prima, maka pembagiannya stop sampai di sini. Berikutnya 75. 75 kita bagi dengan 2, tidak bisa karena bersisa. Karena tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 75 dibagi 3 sama dengan 25. 25 dibagi dengan 2 tidak bisa. Bagi dengan 3 tidak bisa. Kita bagi dengan 5 bisa. Nah, 25 dibagi dengan 5 hasilnya 5. 5 adalah bilangan prima, maka pembagiannya stop sampai di sini. Jadi kesimpulannya, apabila memfaktorkan, maka mulai membagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, lanjut dibagi dengan 3. Tidak bisa, dibagi lagi dengan 5. Tidak bisa dibagi dengan 5, dibagi dengan 7. Begitu seterusnya. Kita kembali, setelah kita memfaktorkan menggunakan pohon faktor, kita buat faktorisasi primanya. Pertama, 80. Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 4 dikali 5. Untuk 75 sama dengan 3 dikali 5 dikali 5. Atau dapat kita tulis 3 dikali 5 pangkat 2. Untuk menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar, kalikan faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi kita akan mengalihkan faktor yang sama saja dari faktor 80 dan 75. Kalau ada faktornya sama, maka kita ambil pangkat yang terkecil. Kita lihat, di 80 ada 2 dan 5. Di 75 ada 3 dan 5. Yang sama hanya faktor 5. Nah, faktor 5 ada yang pangkat 1, ada 5 pangkat 2. Kita ambil pangkat yang terkecil, yaitu 5. Sehingga FPB dari 80 dan 75 sama dengan 5. Kita kembali ke soal. 80 kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 5. 75 juga kita bagi dengan 5. 80 dibagi 5 hasilnya sama dengan 16. 75 dibagi 5 sama dengan 15. 16/15 kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran apabila soalnya meminta hasil dalam bentuk pecahan campuran. Tapi kalau soalnya meminta dalam bentuk pecahan biasa, maka cukup sampai 16/15. Nah, di sini kita coba mengubah 16/15 menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 1/15. Demikianlah materi tambahan yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat membuat anak-anak semua lebih memahami materi pembelajaran.
Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Bapak ucapkan terima kasih. Dan materi ini dapat anak-anak kuasai dengan cara menyimak video ini berulang kali. Baik anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.